saat yang teduh. Segala puji, hormat, keagungan, kebesaran, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Engkau Allah Bapanya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa orang beriman, Allah Bapa yang bersemayam di suatu tempat yang tidak terhampiri oleh manusia. Tetapi Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan melalui ya Bapa, melalui putramu yang tunggal, Sang Firman yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup kami Tuhan, asal kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Firman yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kehidupan kami manusia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, anak-anak kami Tuhan, jangan Kau pernah lepaskan di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sebagai orang-orang tua ya Tuhan, bapak dan ibunya dari anak-anak Tuhan, yang kurang bijaksana dalam kami mendidik Tuhan. Tetapi melalui kasih-Mu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, melalui kuasa anugerah-Mu Tuhan, semuanya dapat kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu dan yakin Tuhan, apabila anak-anak kami berjalan bersama-Mu Tuhan, dia berjalan di dalam perlindungan dan menuju keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Doa kami Tuhan juga untuk para oma-oma ya Tuhan, wanita usia lanjut Tuhan, mereka Tuhan terkadang dalam sepi, dalam ketersendiriannya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari hati mereka Tuhan. Engkau tidak pernah jauh mendampingi mereka Tuhan. Lawat dan bimbing Tuhan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan sebagai pengasuh bulan. Kadang kami lalai Tuhan karena kesibukan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, tapi Engkau tidak pernah melalaikan Tuhan oma-oma ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa nama-Mu saja dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Mari kami persilakan duduk. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu untuk semuanya. Ucapan terima kasih juga kepada kami, keluarga kami, kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang selama ini selalu memberikan nasihat firman-Nya kepada kami. Juga buat oma-oma yang tidak pernah lepas mendoakan para jemaatnya ya. Seperti yang selalu disarankan oleh Bapak Gembala bahwa kalau oma-oma dalam kesepian, dalam ketersendiriannya, jangan pernah lewatkan waktu untuk berdoa. Saya yakin dan percaya oma-oma pasti sudah melakukan hal itu. Dan mari kita lanjutkan lagi untuk acara selanjutnya. Karena tanggal 2 Desember yang lalu itu adalah ulang tahun nikah kami sekeluarga mohon waktunya ya, untuk kami juga mau sedikit berkumandang membawakan dua lagu pujian buat kebesaran keagungan Tuhan yang selama ini selalu melimpah berkahnya bagi kami. Boleh ya Om ya? Mari kami panggil Yana dan Mami, kita bawakan sebuah lagu pujian.
Haleluya, puji Tuhan. Kalau boleh saya sedikit berbicara ya, minta waktunya sedikit. Pernah juga kita dengar beberapa kali dalam Bapak Gembala menyampaikan firman-Nya, tapi kemarin saya seperti diingatkan ada seorang gembala, seorang penginjil lah, pendeta berkata juga, berpesan pada anaknya, nak, saya agak sedikit ada perasaan emosi. Jaga sikap dan tingkah lakumu, perkataanmu. Jangan sampai karena sikapmu, perkataanmu, suatu saat nanti kami tidak bisa bersaksi tentang firman Tuhan. Ini penting buat anak-anak, buat kita semuanya ya. Saya sampaikan juga kepada anak saya, karena saya juga menyadari segala keterbatasan saya, sikap-sikap saya yang kurang bijaksana. Tapi bagaimanapun juga harus saya sampaikan bahwa ini yang pernah kami dengarkan dan ini baik. Jangan karena perkataanmu dan sikap hidupmu sehingga kami ini tidak berani bersaksi tentang keagungan Tuhan, tentang firman Tuhan. Itu yang saya pernah dengar. Ya mungkin bisa dijamkan untuk yang anak-anak muda. Terima kasih. Dan dilanjutkan langsung aja ke pengasuh Wulan. Yang persilakan, mari langsung saja pengasuh Wulan. Haleluya, puji Tuhan. Nampaknya ada beberapa oma yang agak terlambat datang ini. Langsung aja, oma-oma yang mau bersaksi saya persilahkan. Dari pengasuh Wulan yang lain, para pengerja mungkin, atau dari pastori sendiri juga, mari persilahkan. Atau dari keluarga tua-tua, saya persilahkan.
Ya, kita hantarkan dalam segala pujian dulu. Supaya beliau-beliau ini mempersiapkan diri, kita nyanyikan dalam pujian Kasihnya Seperti Sungai. Sambil mempersiapkan diri ya, yang mau bersaksi atau memuji memuliakan Tuhan. Kasihnya seperti sungai, Mas Ega, mari kami silakan. Kasihnya seperti sungai. Kami persilakan. Ayo yang sudah persiapan diri, mari kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Puji Tuhan, kami akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena sampai pada umur ini kami mengalami kebaikan Tuhan dan kami mengakui bahwa tempat terindah hanya ada di dalam Tuhan. Menyanyikan lagu pujian Sawo nomor 137, Tempat Terindah. Di kakimu ku tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanmu. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku.
Haleluya, puji Tuhan. Senandung merdu dari oma-oma dan yang lain pun sudah mempersiapkan diri. Mari, ada? Kami persilahkan.
Biarlah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu dipuji, dipermuliakan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita lanjutkan segala kepujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur. pikiran kita, perasaan kita untuk masuk ke saat yang teduh, di mana kita semua akan pengasuh Wulan ya. Kaum wanita ada. Kaum wanita Wulan kami persilahkan untuk mempersembahkan pujian. Minta maaf.
Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita masuk ke saat yang teduh, mempersiapkan hati, pikiran, perasaan kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, firman Tuhan, sabda agung yang akan disampaikan oleh hambanya. Terima kasih sekali lagi kalau ada kesalahan dalam kami, keluarga kami, khususnya untuk para Ibu Wulan, saya minta maaf. Seperti peribahasa mengatakan, kalau ada kaca-kaca yang pecah, mohon untuk tidak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang pernah salah, mohon untuk tidak disimpan di dalam hati. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi. Langsung saja. Terus tak apa-apa. Oh, masih dulu. Iya. Enggak firman dulu. Enggak. Oh, masih. Oh, kata masih diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk yang bagi yang mau bersaksi atau memuji Tuhan, yang persilakan waktunya langsung saja. Keluarga tua-tua kami persilakan langsung saja. Mari, ada nggak ya? Pada nggak datang ya? Puji-pujian tua-tua. Puji-pujian, mari keluarga tua-tua. Belum datang ya? Mari langsung saja. Ya, kami persilakan. Satu. Ya, dengan kesempatan ini kita mau memuji kebesaran Tuhan. Nomor 39 Kasalo. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, seperti inilah kami anak muda ya. Feeling kami sudah mau kami sampaikan untuk firman Tuhan. Bapak Gembala masih mempersilakan untuk masih memberikan kesempatan. Ternyata benar, oma-oma pada datang yang terlambat. Karena hujan mungkin ya ada sedikit banjir ya. Saya tahu oma. Sekarang oma-oma kami persilakan mempersiapkan diri langsung saja memuji memuliakan Tuhan atau bersaksi. Mari kami persilakan. Siapa dulu? Mari kami persilakan. Ayo langsung saja. Ya, ayo. Semangat, semangat. Sini dong, biar kedengeran.
kami bersyukur karena kami sudah tiba dengan tidak kekurangan suatu apapun sekalipun dan terlambat karena benar-benar lama kami dapat kendaraan. Udah dapat, tahu-tahu dia lewat, dia tinggal order lagi, dan kebetulan lagi jalannya macet. Ya, jadi kami minta maaf atas keterlambatan kami untuk hadiran ibadah Natal bulan ini. Terima kasih kesempatan yang ada, kami ingin menyanyikan satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tiba saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, lewat kesempatan ini kami menyampaikan selamat Natal buat bulan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya maksud. Mari. Ya, Bapak Gembala sendiri akan bersaksi. Mari. Puji Tuhan, saya tertarik dengan ibadah bulan ini, sangat diberkati oleh Tuhan. Dalam doaku malam-malam saya menyanyi ku tak dapat jalan sendiri. Ternyata dinyanyikan oleh pimpinan pada teman-teman, ku tak dapat jalan sendiri. Ini merupakan satu walaupun tidak janji, tapi satu penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Saya ingin menyampaikan pujian dengan istri dan anak saya, keluarga kita dapat jalan sendiri. Ya, 3 kali ya. Kami akan menyampaikan pujian ku tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri, Tuhan tolong padaku.
keluarga Pendeta Muda Nathanael, baru kemudian keluarga Pendeta Muda Eko Marantoro. Saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau di daerah kami istilahnya itu ketiban sakur, artinya kita mendapat giliran masing-masing. Ini satu kehormatan sebetulnya kalau di daerah kami. Langsung saja kami panggil Mami dan Nana, kita nyanyikan juga lagu yang ini, tapi dalam bahasa Jawa. Kalau saya senang otak-atik, saya terjemahkan dalam bahasa Jawa, tapi kalau Pak Eko itu mencipta. Ada beberapa lagu suplemen ciptanya Pak Eko. Mungkin Anda nggak sadar ya, banyak itu. Ada mungkin 10 kalau nggak salah Pak Eko. Jadi kalau saudara menyanyi sebetulnya kena royalti sama Pak Eko. Sultan sakit melampah piyambak. Kita nyanyikan yang bahasa Indonesia dan yang bahasa Jawa sekali. Tak dapat jalan sendiri. Mari langsung saja keluarga sang pencipta lagu ini. Mas Eko, monggo. Mari saya undang juga sama akan kapal yang ini situ. Saya pada kesempatan sore siang hari ini, pagi hari ini saya ingin menyanyikan pujian nomor 87 dari buku nyanyian suplemen. Tenanglah hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Dan itu memang yang senantiasa kami rasakan hari demi hari, waktu demi waktu. Ada rasa damai, dan Tuhan senantiasa menyertai, memimpin kehidupan kami. Tuhan memimpin.
Haleluya, puji Tuhan. Oh, ayo, mari kami persilakan. Keluarga tua-tua. Oh iya, sebentar lagi bos, udah ada yang ngantri lagi tuh. Mari kami persilakan. Mari, Ibu Linja sama Om Agung ya. Shalom, kami akan menyanyikan, membawa pujian betapa Yesus setia di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada hari ini bukan karena kekuatan kami tapi karena pertolongan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menyanyi Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dari dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari langsung saja. Tua-tua. Mari langsung saja, saya persilakan pada para tua-tua ya. Kalau bisa sekalian Om Gembala, Bapak. Ya boleh. Mari. Ya. Perlu lebih dulu saya mau ngomong. Ini saudara kenal tua-tua. Pendeta Eko Marantoro, pendeta muda Berusaha Senjatmono, pendeta Manatanar. Saya selalu mengatakan kalau ada apa-apa hubungi para tua-tua. Dan inilah mereka. Oke. 151 dari Kebijakan Bersama. Bawa ke sungaimu.
mendapatkan bagian semuanya ya. Dan mari sebelum firman Tuhan dimulai, saya ulang, mungkin ada tadi Oma yang datang terlambat. Saya dan keluarga kalau ada yang salah kata, salah sikap, kami mohon dimaafkan. Ya. Tapi kalau oma-oma nggak mau maafkan, saya juga nggak takut. Karena oma-oma juga nggak akan dimaafkan kesalahannya. Baiknya kita saling memaafkan Oma ya. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya, mari kita masuk di saat yang teduh. Kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, untuk supaya firman Tuhan yang akan disampaikan ada urapan kuasa Roh Kudus. Langsung saja, waktunya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Shalom, sehat selalu. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kalau lihat ibadah dari bulan ini, rasanya kok saya mau suruh lagi sekali lagi. Rasanya mau 2 kali dan cukup sekali. Ya, tapi ya kita lihat apa yang Tuhan mau. Tapi saya rasa berbahagia dengan ibadah bulan ini. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita menerima perjamuan suci dulu. Saya mengundang kepala perjamuan suci tampil ke depan. Kita sekalian bangkit berdiri. Saya minta pendeta pembantu agama berdoa buat firman Tuhan. Mari kita bisa berdoa. Kebesaran hanya untuk nama-Mu saja Bapa, atas karunia-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, walaupun di tengah cuaca yang kurang mendukung Tuhan, namun Kau telah mampukan kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk merayakan Natal Tuhan, kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Puji-pujian yang kami lanturkan Tuhan, biarlah itu semua berkenan bagi hadirat-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau siapkan hati kami, biarlah Engkau juga siapkan telinga kami, supaya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apa yang akan diberitakan oleh Opa, kami percaya itulah ucapan dari mulut-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu atas ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita menerima perjamuan suci dulu. Kita menyanyi Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Silakan duduk. Oh
dipimpin oleh Pendeta Muda Eko Melantoro. Malam kudus sunyi senyap. Kita akan menyanyikan malam kudus sunyi senyap. Ya, meskipun kita berada di pagi hari atau siang, tapi lagu ini adalah lagu yang senantiasa dinyanyikan saat-saat kita mengenang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia. Nomor 126 kalau saya sudah ingin membuka dalam buku Nyanyian Psalm. Kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap sepertasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita sama-sama nyanyikan itu. Orang-orang yang merasa tidak kuat, yang penuh dosa. Dua kali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, terangkat yang merasa tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Saat yang terindah kami menerima firman-Mu, Tuhan tolong kami. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 71 ayat pertama sampai terakhir ayat 24. Mazmur 71. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendekanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku.
sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 4. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang alim dan kejam, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Teruskan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding sama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. 17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau yang akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghiburku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Ini seruan Raja Daud. Seruan Raja Daud tentang masa tua. Doa minta perlindungan di masa tua. Perlu diperhatikan, kita semua mau tua walaupun sudah tua, mau bertambah usia, tapi sebagaimana Raja Daud katakan, jangan lupa, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadaan, senekkan telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Sebagai orang tua, tidak ada kekuatan lain bagi kita kecuali Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejak Raja Daud katakan, biarlah Engkau harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Kita bersyukur kita sejak masa muda mengenal Tuhan dan hingga saat ini Tuhan menjaga kita. Tapi perlu kita perhatikan pada ayat 17 dikatakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, jangan meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini.
keperkasaan kepada masa pada semua orang yang akan datang. Raja Daud sambil dia berseru pada Tuhan untuk Tuhan lindungi dia pada masa tua, menjaga dia pada masa tuanya, tapi dia tetap bersyukur, dia tetap mempersembahkan puji-pujian. Dikatakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Jangan lupa, kita menjadi tua bukan karena untuk usia kita sudah tua jadi menjadi hidup yang biasa aja. Tidak, justru kita makin tua itu makin bersyukur pada Tuhan. Kita bertambah usia, tapi yang perlu kita dikatakan oleh Raja Daud, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, jangan meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Raja Daud sekalipun dia bertambah usia, kekuatannya makin berkurang, tapi dia dalam pujian pada Tuhan bertambah-tambah, tetap memuji Tuhan. Kalau kita menjadi tua, usia yang bertambah tua, bukan berarti kita tidak memuji Tuhan, tapi kita perlu menambah pujian pada Tuhan. Bahkan pada masa tua kita perlu menyembah Tuhan lebih bertambah dari waktu-waktu lalu. Dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorak sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Sebagaimana Raja Daud pada masa tuanya juga ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia, tapi dia tetap memuji Tuhan dan dia minta perlindungan pada Tuhan. Sebab itu perlu dikatakan doa minta perlindungan di masa tua. Kita di masa tua jujur saja seringkali sudah tidak dihargai. Anak-anak sudah besar-besar, sudah pintar-pintar, sudah berusaha sendiri. Orang tua bisa kepingin dibiarkan aja begitu, mengurus dirinya sendiri. Tapi Raja Daud, dia dalam kehidupannya dia berkata, jadilah bagi kehidupan gunung batuku tempat berteduh. Ku bertahan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang zalim. Tetap dia berseru pada Tuhan. Walaupun dia bertambah tua, rambutnya bertambah putih dikatakan, tapi dia tetap berharap pada Tuhan. Begitu juga bagi kita menjelang hari tua, di mana kita tidak berdaya, dikatakan oleh Raja Daud, dikatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Raja Daud sendiri dia berseru pada Tuhan. Padahal menurut Tuhan sendiri tidak ada yang menurut dengar-dengaran seperti Raja Daud. Tidak ada yang melebihi penurutan pada Tuhan seperti Raja Daud. Tapi kita lihat contoh Raja Daud, sampai masa tua putih rambut, dia tetap berharap pada Tuhan. Kita makin bertambah usia, bertambah ketuaan, kita tidak menjadi lebih muda ya. Perhatikan ya, kita tidak menjadi lebih muda, jadi kekuatan itu pasti berkurang. Itu sebabnya banyak orang tua tidak berdaya menghadapi anak-anaknya.
Setiap anak-anak itu tetap kuat, masih kuat melakukan segala sesuatu, termasuk kurang memperhatikan orang tuanya. Perlu Raja Daud berkata, perlu jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Saudaraku, waktu doa tadi malam saya diingatkan nyanyian itu, ku tak dapat jalan sendiri. Saya kaget Nathanael memimpin puji-pujian dengan lagu itu. Itu seruan masa tua. Kita tidak bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan pada masa tua. Apalagi kalau tekanan itu datang dari anak-anak, sungguh merupakan suatu yang berat. Tapi jangan lupa ada yang menolong kita. Dikatakan, jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, ku pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Bagi kita ada tugas pada masa tua, dikatakan, aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan nyanyian baru, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lepas lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Ini harus diperhatikan pada orang tua. Seringkali orang tua pada hari-hari terakhir, pada masa tuanya, dia istilah ngomel-ngomel aja, marah-marah aja, seakan-akan dia lebih daripada anak-anak. Tidak, kita sebagai orang tua dikatakan hanya mulutku bersorak-sorai sementara bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagiku. Sebab itu saya suka para ibu-ibu ini pada hari tua tidak usah ingat lain-lain kecuali memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau kita memuji Tuhan, dikatakan Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Saya minta peserta muda sudah semua berdoa buat kita sekalian. Ku tak dapat jalan sendiri, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini kami merayakan, memperingati kedatangan-Mu Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini Tuhan,
sehingga mengaruniakan anakmu yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dunia ini ya Tuhan, untuk menolong kami, manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan kepada kami sebagai usia lanjut ya Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami. Begitu juga kepada kaum muda, kaum dewasa, kaum remaja, kaum anak-anak sekolah minggu. Engkau juga memperhatikan Tuhan mulai dari masa kecil ya Tuhan, untuk supaya kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami ya Tuhan, mulai menggembleng kami dari masa muda kami, dari masa anak-anak kami ya Tuhan, cucu-cucu kami ya Tuhan, untuk dapat bernaung di bawah kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan senantiasa berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami, menghindari kami dari segala mara bahaya, segala mara petaka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau memberikan kekuatan tubuh jasmani yang sehat kepada hamba-Mu Tuhan, juga kepada kami semua Tuhan, yang merindukan akan kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami pun mau belajar setia hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ada ayat yang saya ingat betul dan perlu kita baca sekali lagi. Saya minta Saudara Eko membacakan Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dikatakan oleh firman Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan bagi kita pada Natal bulan ini. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa dikatakan
aku menggendong kamu, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan memberkati kita.